sudah Kak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon maaf, Bapak Ibu tadi ada kesalahan teknis. Tiba-tiba WiFi saya lagi bermasalah, sehingga saya butuh beberapa waktu buat memperbaiki dulu. Jadi, karena ini sudah mau jam 1, setidaknya saya membawakan pengantar dari korelasi dan regresi, sehingga besok kita bisa langsung masuk ke softwarenya gitu. Baik. Jadi untuk pertama saya akan membahas tentang analisis korelasi. Nah, jadi Bapak Ibu pasti sudah apalagi istilahnya sudah tahu bahwa korelasi itu erat kaitannya dengan istilah hubungan gitu. Cuman dalam hal ini kita ingin melihat hubungan antara dua variabel secara kuantitatif. Sehingga dalam hal ini kuantitatif yang dimaksudkan adalah akan menghasilkan sebuah angka dari dua buah variabel yang kita hubungkan yang menunjukkan nilai keeratan dari variabel tersebut. Misalnya variabel pertama variabel tingkat pendidikan, kemudian variabel yang kedua tingkat pendapatan. Kita ingin melihat hubungannya secara kuantitatif. Apakah berhubungan positif atau berhubungan negatif? Nah, kalau berhubungan positif, kalau misalnya tingkat pendidikan semakin naik, semakin tinggi, berarti tingkat pendapatan juga semakin tinggi. Atau kalau sebaliknya, berhubungan negatif, kalau tingkat pendidikan semakin tinggi, bisa saja tingkat pendapatan semakin rendah. Itu bisa mungkin dibuktikan secara statistik. Nah, dan dalam hal ini korelasi ini bisa juga apalagi istilahnya dia itu sifatnya sebenarnya timbal balik, hubungan antara X dan Y dan X gitu. Dalam hal ini korelasi ini berbeda halnya dengan pengaruh. Kalau pengaruh kan di regresi kita melihat sesuatu yang sifatnya kausalitas, hubungan sebab akibat, suatu variabel yang menyebabkan variabel yang lain gitu, seperti itu. Sedangkan sedangkan di korelasi kita tidak melihat atau mengkaji hal tersebut. Kita hanya melihat seberapa besar hubungannya secara kuantitatif gitu. Seperti itu. Tapi dalam hal ini, korelasi ini sangat bermanfaat untuk dilakukan ke analisis lanjutan. Karena pada dasarnya korelasi ini sebenarnya suatu formulasi yang melahirkan suatu analisis-analisis yang baru, misalnya analisis regresi, analisis PET, dan analisis structural equation modeling yang nanti akan dibawakan pada hari ketiga gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dalam sebuah diagram Cartesius, gambaran korelasi ini sebenarnya diasumsikan sebenarnya kita harapkan dia berhubungan secara linear, atau dengan kata lain, ketika kita menghubungkan dua buah variabel atau dalam hal ini X dan Y, maka cenderung kalau misalnya memang dia punya hubungan yang sempurna, maka akan cenderung membentuk garis lurus ketika kita hubungkan atau kita tuangkan dalam bentuk visualisasi di diagram Cartesius gitu. Nah, seperti ini gambarannya. Kalau misalnya mereka atau dua buah variabel tersebut berkorelasi positif, maka di sini bisa terlihat kalau misalnya X-nya naik, maka Y-nya juga naik. X-nya meningkat, Y-nya juga meningkat. Beda halnya kalau misalnya berkorelasi negatif. Kalau dia berkorelasi negatif, semakin X-nya bertambah, maka Y-nya semakin berkurang gitu, atau semakin menurun. Nah, dan gambar yang ketiga ini menunjukkan sesuatu atau dua variabel yang tidak ada hubungannya sama sekali, karena tidak membentuk pola-pola tertentu, dan tidak membentuk dalam hal ini misalnya hubungan linear gitu. Nah, adapun untuk korelasi, nilai korelasi itu sebenarnya dalam hal ini berada di kisaran -1 sampai 1 gitu. -1 dan 1, -1 itu bukan berarti korelasi itu berkorelasi lemah gitu, tapi dia berkorelasi negatif sempurna. Jadi ketika misalnya dia nilainya korelasinya sama dengan 1, maka korelasinya itu bisa dikatakan positif sempurna. Kalau misalnya dia sama dengan -1, maka negatif sempurna. Kapan kita katakan korelasinya itu lemah? Kalau misalnya korelasi positifnya mendekati 0 atau korelasi negatifnya juga mendekati 0. Jadi ketika
nilai korelasi ini semakin mendekati nol, maka bisa kita katakan hubungannya bisa saja lemah gitu atau hampir tidak ada. Jadi dalam hal ini saya sebutkan tadi semakin mendekati -1 atau 1 maka korelasinya semakin kuat. Sedangkan semakin mendekati nol maka korelasinya semakin lemah. Nah, untuk formulasi korelasi mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat apalagi istilahnya korelasi yang sering ditampilkan itu adalah korelasi persen. Korelasi persen ini adalah korelasi yang digunakan ketika dua variabelnya itu berskala interval atau ordinal. Nah, jadi asal mula korelasi sebenarnya berasal dari formulasi ini, sehingga pada pengembangannya dikembangkan lagi dengan skala-skala yang lain. Nah, untuk interpretasi apalagi istilahnya formulasinya, kalau misalnya saya katakan di sini x dan x n sigma x kali y, itu artinya dua buah variabel ini datanya itu kita kalikan dulu, kemudian hasil perkaliannya kita jumlahkan masing-masing. Kalau sigma x itu artinya jumlah data pertama, sigma y jumlah data variabel yang kedua. Sigma X pangkat 2 itu artinya datanya dipangkat 2-kan dulu kemudian dijumlahkan. Kalau yang sigma X dalam kurung kemudian berpangkat 2 itu artinya datanya kita jumlahkan semuanya baru kita pangkat 2-kan. Begitupun dengan sigma Y pangkat 2 dan sigma Y dalam kurung pangkat 2. Kalau misalnya formula sigma-sigma ini kita hitung dan kita tuangkan ke dalam formulasi ini, maka kita akan mendapatkan koefisien korelasi atau besaran korelasi yang nilainya tersebut berada di antara -1 sampai 1 seperti itu. Nah, jadi misalnya sebagai contoh atau ilustrasi, Bapak Ibu ingin mengkorelasikan berat badan dengan tekanan darah. Apakah ada hubungannya berat badan dengan tekanan darah? Apakah misalnya kalau misalnya Ibu berhipotesis nih, kalau misalnya berat badan semakin naik, apakah tekanan darah semakin naik atau misalnya sebaliknya gitu seperti itu. Nah, hal ini bisa dianalisis menggunakan korelasi. Kalau misalnya kebutuhan Bapak Ibu hanya sebatas ingin mencari hubungan saja. Jadi sebenarnya alat statistik yang Bapak Ibu gunakan itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai dengan tujuannya apa sebenarnya. Nah, kemudian korelasi ini tidak hanya mengeluarkan sebuah besaran atau koefisien korelasi, tapi juga menghasilkan sebuah p-value sebenarnya. Karena di sini kita bisa melakukan hipotesis pengujian, di mana H0-nya itu tidak ada korelasi, dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu ada korelasi. Jadi ketika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, berarti tolak H0 atau dalam hal ini ada korelasi yang nyata. Jadi dalam hal ini ada dua angka yang sebenarnya berbeda tapi saling berhubungan satu sama lain. Yang pertama yang tadi besaran korelasi, yang kedua p-value. Nah, yang p-value ini bertujuan untuk membuktikan apakah ada korelasi yang nyata atau tidak. Yang tadi yang saya sebutkan atau di slide sebelumnya yang saya sebutkan barusan itu menunjukkan berapa besar korelasinya. Kalau ada korelasinya itu seberapa besar korelasinya, apakah positif atau negatif seperti itu. Nah, dalam hal ini p-value apalagi istilahnya dia menunjukkan bahwa sebenarnya data yang kita gunakan, yang kita korelasikan ini adalah data sampel gitu. Makanya kita mesti menunjukkan bahwa apakah memang betul besaran korelasinya itu nyata atau tidak. Dalam hal ini, apakah ada korelasinya atau tidak gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya data populasi, ya tentunya yang Bapak Ibu lakukan sebenarnya hanya mencari besaran korelasi saja, tidak usah melakukan pengujian hipotesis. Karena kita sudah mempunyai data populasi, tapi ketika misalnya Bapak Ibu punya data sampel, maka itu harus dibuktikan apakah populasinya itu berkorelasi nyata atau tidak gitu, seperti itu. Karena kan kita melakukan pengujian apalagi istilahnya pengujian statistik untuk membuktikan apakah sampel itu merepresentasikan populasi itu, seperti itu. Nah, dalam hal ini ketika misalnya kita melakukan pengujian hipotesis, sebaran yang digunakan sebenarnya sebaran T.
Jadi kalau misalnya keluar nilai korelasi yang dibandingkan itu sebenarnya dengan nilai distribusi T atau uji T. Cuman setiap uji T pasti menghasilkan sebuah p-value, dan dalam hal ini p-value itu lebih mudah kita gunakan daripada membandingkan nilai statistik korelasi dengan T-table gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau yang tadi yang saya jelaskan di awal, kalau misalnya skalanya itu skala data yang sudah dijelaskan oleh Mas Sabil di deskriptif, itu skalanya interval atau rasio, maka korelasi yang digunakan adalah korelasi persen. Tapi kalau misalnya skala datanya itu dua-duanya ordinal, maka korelasi yang kita gunakan itu adalah korelasi Spearman. Spearman rank biasa kita sebut gitu. Tapi kalau misalnya skalanya nominal, maka korelasi yang digunakan adalah koefisien kontingensi. Seperti itu. Nah, itu sekilas tentang korelasi. Saya lanjutkan ke analisis regresi. Nah, untuk analisis regresi, secara umum, kalau misalnya kita melihat berdasarkan jumlah variabel X-nya atau yang berpengaruh, itu terbagi dua. Ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Nah, di awal ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear sederhana. Jadi regresi ini pada dasarnya adalah kita ingin mengkaji pengaruh satu variabel prediktor X terhadap satu variabel respon Y. Jadi tidak hanya itu sebenarnya. Regresi itu tidak hanya melihat atau mengkaji pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu variabel, tapi regresi itu juga bisa bermanfaat untuk membuat suatu model yang dapat memprediksikan nilai Y berdasarkan nilai X gitu. Jadi kalau misalnya tujuan Bapak Ibu hanya untuk melihat pengaruh X terhadap Y, itu bisa menggunakan regresi. Atau bisa apalagi istilahnya Bapak Ibu punya tujuan untuk membuat sebuah model prediksi yang bisa memprediksikan nilai Y berdasarkan nilai X, itu bisa juga gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau memprediksikan sebuah harga rumah berdasarkan luas tanahnya, itu bisa menggunakan analisis regresi gitu. Nah, jadi di sini bisa digambarkan bahwa kita ingin melihat pengaruh X terhadap Y, di mana X-nya itu kita sebut sebagai prediktor dan Y-nya itu kita sebut sebagai respon gitu. Nah, penamaan variabel X yang mempengaruhi dan variabel Y yang dipengaruhi ini kadang bisa beda-beda di berbagai tempat, tapi ini saya simpulkan saja. Jadi variabel X atau yang dalam hal ini mempengaruhi, ini biasa juga disebut dengan variabel independen atau variabel bebas gitu. Jadi kalau yang untuk variabel Y biasa juga disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat. Kalau kita sebutkan X-nya itu adalah variabel prediktor, maka bisa kita katakan variabel Y-nya adalah variabel respon. Jadi kalau dalam regresi, variabel independen, variabel bebas, variabel prediktor itu sama-sama variabel X gitu. Sama-sama variabel yang mempengaruhi. Sedangkan variabel respon terikat, dependen, itu sama-sama variabel Y atau dalam hal ini yang dipengaruhi. Nah, untuk modelnya, jadi model regresi linear sederhana itu bisa digambarkan seperti ini. Bisa biasanya Bapak Ibu lihat model regresi itu sama dengan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Kemudian di sini Y-nya itu sama dengan Y duga ditambah error, di mana Y duganya itu sama dengan B0 ditambah beta 1X. Nah, lebih jelas saya akan uraikan dengan ilustrasi berikut. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu punya variabel X, nilainya yang seperti saya tampilkan, variabel Y juga. Kemudian X dan Y ini saya tuangkan ke dalam sebuah diagram kartesius, tampilannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa X dan Y ini cenderung membentuk garis lurus. Dan sebenarnya bisa kita tarik garis lurus yang mengikuti tren hubungan antara X dan Y ini. Jadi kelihatan bahwa garis lurusnya seperti ini, dia mengikuti tren hubungan X dan Y-nya gitu. Nah, garis yang ini biasa kita sebut dengan garis regresi gitu. Nah, garis regresi ini
karena garis regresi itu erat kaitannya dengan garis lurus, maka garis regresi ini bisa kita katakan juga dengan persamaan linear. Maka dari garis regresi yang kita sebutkan dengan persamaan linear, terciptalah sebuah persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta X1. Di mana Y-nya ini dia punya topi dan kita misalkan bahwa Y topi ini adalah prediksi nilai Y. Nah, prediksi nilai Y-nya ini, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat bahwa prediksi nilai Y-nya ini tepat berada di antara garis-garisnya gitu. Seperti itu. Nah, dan prediksi nilainya ini diperoleh dari nilai beta 0 dan beta 1 yang diestimasi dari hasil regresi gitu. Nah, beta 0 itu apa? Jadi beta 0 ini biasa kita sebut dengan intercept. Atau intercept ini bisa kita katakan nilai Y ketika X sama dengan 0. Nah, beta 0 ini sebenarnya bisa kita interpretasikan, bisa tidak diinterpretasikan. Misalnya saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu ingin melakukan regresi, apalagi istilahnya, budget promosi terhadap hasil penjualan gitu. Nah, ketika misalnya tidak ada promosinya, jadi dalam hal ini budget promosi itu X-nya kita sebut dengan X yang mempengaruhi hasil penjualan itu sama dengan Y. Nah, kalau budget promosinya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0, berarti kita bisa menginterpretasikan kasus tersebut untuk intercept-nya gitu. Jadi ketika misalnya promosinya tidak ada, maka tetap akan ada penjualan sebenarnya. Penjualannya sebesar sekian misalnya gitu. Nah, ada juga intercept yang tidak bisa kita interpretasikan. Misalnya saya katakan tadi, Anda mau memprediksikan nilai meregresikan luas rumah, harga rumah terhadap luas rumah terhadap harga rumah terhadap luas rumah gitu. Luas rumah terhadap harga rumah. Nah, kalau misalnya luasnya tidak ada atau X-nya tidak ada, maka kita tidak bisa menginterpretasikan luasnya gitu, harganya gitu. Sehingga dalam hal ini intercept dalam kasus tersebut tidak bisa kita interpretasikan gitu. Karena saya tidak bisa mengatakan kalau misalnya luasnya sekian, maka harganya luasnya sama dengan 0, maka harganya sekian gitu. Karena yang sekian itu adalah nilai intercept yang tidak bisa kita interpretasikan untuk kasus tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya beta 1. Beta 1 ini kita sebut dengan slope. Slope atau disebut dengan kemiringan. Kemiringan ini biasa juga kita sebut dengan koefisien pengaruh. Nah, inilah besaran pengaruh X1 terhadap Y, atau besaran pengaruh X terhadap Y gitu. Kalau kita gambarkan, misalnya saya misalkan B1 itu sama dengan 2. Jadi ketika misalnya nilai X-nya bergerak beberapa kali lipat, maka nilai Y-nya akan bergerak 2 kali lipat sesuai dengan pergerakan X-nya gitu. Kalau misalnya nilai X-nya bertambah 2, maka nilainya akan bertambah 4 gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya beta satunya ini negatif, maka bisa kita katakan bahwa X berpengaruh positif terhadap Y. Tapi sebaliknya, kalau misalnya beta satunya ini, kalau yang tadi yang beta satunya ini positif, maka X-nya berpengaruh positif terhadap Y. Tapi kalau misalnya persamaan regresinya atau garis regresinya atau beta satunya di sini negatif, maka bisa kita katakan bahwa X berpengaruh negatif terhadap Y gitu. Nah, kemudian kita kembali ke gambar ini. Tadi kan ada gambar data aktualnya yang kita hubungkan X dengan Y, kemudian ada data prediksi yang tepat berada di garis linearnya gitu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada jarak antara data aktual yang warna hitam ini dengan data prediksi gitu. Ya kan? Masing-masing punya jarak gitu atau punya selisih. Nah, selisih atau jarak antara data aktual dengan data prediksi itu kita misalkan atau kita sebut biasanya dengan error. Seperti itu. Jadi selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai yang kita prediksikan itu kita sebut dengan error atau kesalahan gitu. Nah, dalam hal ini yang apalagi istilahnya, yang prediksi kita misalkan dengan Y topi, yang aktual kita misalkan dengan Y gitu.
Kalau misal Y top ini prediksi nilai Y yang biasa kita sebut dengan nilai aktual Y atau sama dengan data sebenarnya, selisihnya itu sama dengan error. Kalau kita kurangkan, maka bisa terbentuk formulasi seperti ini. Kemudian kalau Y topinya tadi kita ganti dengan apalagi istilahnya B0 tambah beta 1X, maka jadilah dia kenapa terbentuk persamaan regresi seperti ini. Oke. Maaf ini agak berantakan. Jadi untuk apalagi istilahnya beta nolnya kita sebut tadi dengan intercept, kemudian beta satunya kita sebut dengan slope. Inilah yang kita sebut dengan regresi linear. Makanya kenapa dinamakan regresi linear? Karena diperoleh dari hubungan linear X dan Y gitu. Kemudian untuk estimasi parameter itu menggunakan ordinary least square atau OLS. Nah, untuk metode OLS ini merupakan metode yang meminimumkan jumlah kuadrat dari error. Dan formulasinya untuk mendapatkan B1 itu sama dengan yang saya tampilkan. Kalau yang X dikali Y itu saya sudah jelaskan tadi. Kalau untuk X bar itu rata-rata X, Y bar itu rata-rata nilai Y gitu. Dan untuk mendapatkan B0-nya sama dengan sekian. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu. Kalau misalnya kita dapatkan persamaan regresi, saya dapat beta 0-nya 0,5, dapat beta 1-nya itu 2 gitu. Saya misalkan X-nya itu adalah tinggi badan, Y-nya itu berat badan. Nah, dalam hal ini, angka 2 atau slope-nya gitu, kita bisa interpretasikan ketika tinggi badan naik sebesar 1 cm, atau kenaikan tinggi badan sebesar 1 cm, itu akan mengakibatkan kenaikan berat badan sebesar 2 kg gitu. Itu sebagai contoh. Atau bisa kita katakan jika tinggi badan naik, maka berat badan juga akan naik. Karena dalam hal ini koefisiennya X itu positif gitu. Kemudian untuk pengujian hipotesis, karena di sini regresi linear sederhana, maka pengujian hipotesis yang kita gunakan di sini hanya uji T gitu. Untuk menguji apalagi istilahnya koefisien beta satunya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah variabel prediktor X itu berpengaruh nyata terhadap variabel respon Y. Hipotesisnya beta satunya sama dengan 0. H0-nya maksud saya. H1-nya beta satunya tidak sama dengan 0. Kalau beta satunya sama dengan 0, berarti variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Kalau beta satunya tidak sama dengan 0, maka variabel X-nya berpengaruh signifikan terhadap Y. Kriteria pengujian hipotesisnya itu adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil dari 0,05. Atau dengan kata lain, kalau kita menolak H0 berarti jawabannya ada di H1 gitu. Berarti kalau ada di H1 berarti X berpengaruh terhadap Y. Kemudian dalam analisis regresi sederhana itu tidak terlepas dari yang namanya uji asumsi. Kalau untuk regresi linear sederhana, uji asumsinya itu terbagi 3. Ada uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Nah, mengapa uji asumsi ini harus dipenuhi? Karena ketika asumsi tidak terpenuhi, estimasi parameter yang Bapak Ibu lakukan itu bisa menjadi berbias gitu. Dan yang berikutnya bisa memberikan hasil pengujian hipotesis yang tidak tepat. Karena kalau misalnya dia berbias, itu cenderung terima nol atau cenderung tidak berpengaruh gitu. Nah, itu masalahnya ketika misalnya asumsi-asumsinya tidak terpenuhi. Dan memang dalam hal ini apalagi istilahnya regresi linear sederhana itu regresi pada umumnya memang errornya itu dibangun berdasarkan asumsi normalitas sehingga muncul asumsi-asumsi ini gitu. Dan yang kedua dia menggunakan ordinary least square. Nah, yang pertama asumsi normalitas. Nah, asumsi normalitas ini mengisyaratkan bahwa error dari model itu harus menyebar normal. Atau ketika misalnya kita buat histogram itu cenderung membentuk lonceng. Ada beberapa pengujian yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, visualisasi normal probability plot. Atau ketika misalnya Anda melakukan visualisasi ini, nanti Anda bisa lihat kalau sebaran errornya cenderung berada pada garis diagonalnya, maka bisa kita katakan sebarannya menyebar normal gitu. Yang berikutnya,
Bapak Ibu bisa melakukan uji formal atau uji statistik normalitas. Kalau misalnya di sini H0 apa lagi istilahnya? Di sini H0-nya errornya menyebar normal, H1-nya error tidak menyebar normal. Kalau errornya menyebar normal, maka P value-nya lebih besar dari 0,05. Kalau errornya tidak menyebar normal, maka P value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi tidak selamanya pengujian itu kita mengharapkan jawaban dari H1. Ada juga apa lagi istilahnya pengujian hipotesis itu kita mengharapkan jawaban yang menerima H0 gitu. Nah, dalam hal ini P value lebih besar dari 0,05 karena kita mengharapkan errornya menyebar normal. Kemudian uji autokorelasi. Autokorelasi ini antar error atau antar pengamatan itu tidak boleh saling berhubungan satu sama lain. Misalnya dalam satu kelas kita punya 30 pengamatan siswa. Nah, antar siswa dengan siswa yang lain sebenarnya itu tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lain karena bisa mengganggu proses estimasi parameter regresi yang menggunakan ordinary least square gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk pengujiannya kita bisa menggunakan uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson ini kalau misalnya Durbin-Watsonnya lebih kecil daripada Durbin-Lower-nya, maka terdapat autokorelasi positif. Tapi kalau Durbin Watsonnya lebih besar daripada Durbin Upper-nya, maka tidak terdapat autokorelasi positif. Kalau Durbin Watsonnya berada di antara Durbin Lower dan Durbin Upper, maka pengujian ini tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. Kemudian kalau untuk deteksi autokorelasi negatif, kalau misalnya apalagi istilahnya 4 dikurang Durbin Watsonnya lebih kecil dari Durbin Lower, maka terdapat autokorelasi negatif. Kalau misalnya 4 dikurang Durbin Watsonnya lebih besar daripada Durbin Upper-nya, maka tidak terdapat autokorelasi negatif. Kalau berada di antaranya, maka pengujian ini tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan gitu. Nah, kemudian asumsi berikutnya adalah asumsi heteroskedastisitas. Jadi diisyaratkan bahwa error ini bisa menyebar secara homogen atau secara seragam gitu. Sehingga kalau misalnya karena kalau misalnya dia menyebar dengan heteros gitu atau dengan variasi yang sangat besar, maka akan mengganggu proses pendugaan atau estimasi parameter. Nah, Bapak Ibu di sini bisa melakukan visualisasi plot antara residual dan hasil prediksi gitu. Kalau residual dan prediksinya tidak membentuk pola tertentu, maka datanya di sini bisa kita katakan atau errornya di sini cenderung homogen. Kemudian yang berikutnya regresi linear berganda. Bedanya tadi regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana yang saya jelaskan barusan, X-nya itu hanya satu. Tapi kalau regresi linear berganda, X-nya itu lebih besar atau lebih dari satu gitu. Jadi kalau X-nya atau variabel yang mempengaruhi itu lebih dari satu, maka kita bisa katakan regresi itu adalah regresi linear berganda gitu. Kita ingin mengkaji pengaruh variabel prediktor X, misalnya X1, X2, dan X3 terhadap suatu variabel respon Y. Kemudian bisa membuat suatu model yang dapat memprediksikan nilai Y berdasarkan nilai-nilai X yang saya sebutkan barusan. Nah, jadi model persamaannya seperti ini. Kalau misalnya kita punya variabel X1, X2, dan X3, maka model regresinya itu adalah Y sama dengan B0, ditambah B1 X1, ditambah B2 X2, ditambah B3 X3, ditambah error. Error itu adalah apalagi istilahnya sisaan gitu, atau selisih antara Y yang sebenarnya dengan Y prediksinya gitu. Kemudian sama halnya dengan regresi linear sederhana, regresi linear berganda juga menggunakan metode estimasi OLS atau ordinary least square. Cuman karena variabel X-nya lebih dari satu, maka formulasinya ini penulisannya agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini ditulis dalam bentuk matriks di mana matriksnya sama dengan yang saya tampilkan ini gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk interpretasinya, interpretasi itu untuk masing-masing koefisien B1, B2, B3 sama halnya tadi dengan regresi linear berganda yang saya sebutkan di slide sebelumnya gitu. Bedanya, kalau untuk uji hipotesis, kalau yang tadi uji di regresi linear sederhana itu hanya satu uji hipotesis untuk koefisiennya gitu.
Itu hanya uji apalagi istilahnya uji T saja. Kalau di sini itu ada 2 uji. Karena di sini regresi linear berganda, ada uji simultan, ada uji parsial. Nah, uji simultan itu untuk melihat pengaruh bersama-sama X tersebut terhadap Y. Kalau uji parsial itu untuk melihat pengaruh variabel XX itu masing-masing terhadap Y gitu. Jadi kalau simultan pengaruh bersama, kalau parsial pengaruh X masing-masing gitu. Jadi kalau untuk simultannya di sini kita bisa melihat bahwa apakah semua prediktor X secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel respon Y. Uji parsial ini menggunakan uji F atau bisa kita sebut dengan uji ANOVA gitu. Nah, untuk hipotesis pengujiannya, H0-nya itu B1 sama dengan B2 sama dengan B seterusnya gitu sampai variabel X itu sampai berapa gitu sama dengan 0. Artinya di sini tidak ada satupun variabel X yang berpengaruh gitu. Kemudian H1-nya adalah semua variabel X berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y. Kriteria pengujian hipotesisnya untuk uji F-nya juga akan memproduksi sebuah nilai p-value yang kalau kita bandingkan dengan 0,05, kalau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka kita bisa katakan apalagi istilahnya ada pengaruh gitu. Atau dengan kata lain semua variabel X berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel Y. Gitu. Nah, untuk parsialnya itu sama halnya tadi dengan yang uji T yang ada di regresi linear berganda gitu. Dan asumsi tambahan dari regresi linear berganda itu adalah kalau yang tadi kan di regresi linear sederhana ada uji normalitas, ada uji autokorelasi, ada uji heteroskedastisitas. Nah, kalau di regresi linear berganda itu ada tambahan, ada uji multikolinearitas. Karena variabel X-nya atau dalam hal ini variabel yang berpengaruh itu lebih dari satu. Kita mengisyaratkan bahwa variabel prediktor itu tidak boleh memiliki korelasi yang tinggi karena dapat mengganggu estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Nah, cara mengecek multikolinearitas itu dengan melihat VIF-nya atau variance inflation factor. Kalau VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas. Nah, harapan kita adalah VIF-nya itu lebih kecil dari 10. Kalau lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multiko atau multikolinearitas. Jadi harapan kita di multikolinearitas ini adalah tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel-variabel X tersebut. Kemudian untuk kebaikan model kita bisa melihat nilai R-square. Jadi nilai R-square ini Bapak Ibu bermanfaat untuk melihat bagaimana si model itu menjelaskan keragaman Y. Semakin besar nilai R-square, maka model itu semakin baik dalam melakukan prediksi. Semakin besar itu yang dimaksudkan adalah semakin mendekati 100% gitu. Seperti itu. Baik, itu penjelasan dari saya untuk pengantar korelasi dan regresi. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan.